Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang menyapa Anda sekalian lewat renungan harian My Salva Podcast. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada hari ini, di mana kami hendak mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang menjadi pembacaan firman Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang mengatakan demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah Pertolongan Tuhan selalu ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, sedangkan ia sendiri mengambil waktu untuk berdoa seorang diri. Di tengah pelayaran, murid-murid mengalami goncangan angin sakal. Perahu mereka diombang-ambingkan dan hampir tenggelam. Para murid menjadi ketakutan karena perahu mereka akan tenggelam dan mereka akan mati. Saudara, angin sakal adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa gejala awal, dan jelas hal ini sangat mengancam keselamatan para murid pada waktu itu. Di saat-saat seperti inilah Yesus muncul dan menolong mereka. Di dalam ayat yang ke-27, Yesus berkata kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, ketika Yesus mengatakan tenanglah, maka angin itu menjadi reda. Para murid selamat. Di sini kita melihat bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang dapat menolong para murid. Dan di dalam Yesus ada kuasa yang dapat menolong saudara dan saya. Dalam hidup ini, kadang kita juga mengalami goncangan-goncangan angin sakal persoalan, pergumulan,
yang hampir membuat hidup kita tenggelam. Rumah tangga kita hancur, studi kita berantakan, masa depan kita mungkin kacau balau. Namun saudara ingatlah bahwa di saat-saat seperti itu Yesus hadir sebagai penolong. Asal kita mau bergantung kepadanya. Saudara, Jesus is the helper. Dalam pembacaan Yesus berjalan di atas air, ada 3 poin yang saya mau paparkan kepada kita sekalian. Bagaimana Jesus is the helper, atau bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu ada. Saudara, penolong yang bagaimanakah Yesus itu? Yang pertama saudara, Yesus adalah penolong yang tahu persis persoalan manusia. Saat murid-murid di tengah danau, Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Karena Yesus pergi berdoa seorang diri di atas bukit. Walaupun Yesus tidak ada bersama-sama dengan para murid di dalam perahu, tetapi Yesus tahu persis keadaan mereka. Itulah sebabnya kita menyebut Dia Yehova Syama, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saudara, Yesus tahu persis persoalan yang sedang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Ia tahu keadaan mereka. Ia tahu persis ketakutan yang dialami oleh mereka. Dan Yesus datang menolong para murid. Memang Yesus adalah penolong yang tahu persis semua pergumulan, persoalan, kesulitan, dan ketakutan kita. Ia tahu semua persoalan itu lebih daripada diri kita sendiri. Sebenarnya saudara, kita tahu betul kepada siapa kita harus meminta pertolongan pada saat berhadapan dengan ketakutan, dengan pergumulan dan pencobaan, yaitu kepada Yesus. Tetapi sayang sekali saudara, sering kita tidak mau datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Ada keraguan, meskipun mungkin kita sudah berdoa. Mungkin kita mengatakan apakah Tuhan sanggup menolong kita atau tidak. Kita sering lebih percaya kepada manusia. Kita datang kepada manusia untuk membawa persoalan dan pergumulan kita. Tahukah saudara, saya mau katakan pada hari ini, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Pertolongan yang diberikan oleh manusia itu terbatas. Tapi hanya ada satu pribadi yang dapat menolong kita. Adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah penolong yang tahu persis persoalan manusia. Yang kedua saudara, Yesus adalah penolong yang menolong tepat pada waktunya. Saudara, ketika para murid akan tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri mereka dari angin sakal, agar perahu mereka tidak tenggelam. Inilah hal yang menarik di dalam pembacaan ini. Yesus datang tepat waktu. Ingat saudara, waktunya saudara dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Ada satu pujian yang mengatakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara-saudara, ketika Tuhan menolong kita, itu adalah waktunya Tuhan yang tepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Mungkin dalam pergumulan kita sering merasa Tuhan tidak menolong kita. Mungkin pada saat kita berdoa, tetapi pertolongan itu
juga datang. Saudara, saya mau katakan kepada saudara melalui khotbah ini, jangan pernah ragu tentang pertolongan Tuhan. Ketika Petrus di dalam ketakutan dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku, Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan ketahuilah saudara, ketika pada waktu engkau di dalam pergumulan dan engkau datang kepada Yesus, Yesus memegang engkau erat-erat dan tidak melepaskannya. Dan Yesus menolong engkau dengan tepat waktu. Jangan pernah ragu saudara akan pertolongan Tuhan di dalam hidup. Yang ketiga saudara, Yesus adalah penolong di atas persoalan kita. Yesus tahu persis keadaan para murid pada waktu itu. Yang menjadi persoalan adalah gelombang itu. Yang menjadi ancaman adalah gelombang itu. Yang menjadi ketakutan adalah gelombang itu. Itulah sebabnya Yesus berjalan di atas air. Bisa saja Yesus langsung datang ke dalam perahu itu dan menenangkan danau itu. Tetapi konteks Yesus berjalan di atas air, ada makna rohani yang terkandung di dalamnya. Bukan Yesus mau menunjukkan kekuatannya saudara, tetapi ada tujuannya. Yaitu Yesus mau berkata bahwa segala persoalan, tantangan, ancaman, dan ketakutan para murid hanyalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Dan demikian juga dengan kita saudara. Mungkin pada saat ini kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, ancaman, dan ketakutan. Ingat saudara, bahwa semuanya itu ada di telapak kaki Yesus. Inilah kunci kemenangan dalam menghadapi persoalan hidup, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu berada di saat yang tepat sebagai penolong dalam persoalan kita. Ketika kita dalam persoalan hidup, dalam ancaman, dalam ketakutan, seperti gelombang yang akan menghancurkan kita, saudara, seperti firman Tuhan pada hari ini mengatakan, datanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus, dan bukan kepada persoalan yang ada. Mengapa ada orang percaya, atau mengapa ada orang stres? Mengapa ada orang gila? Mengapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang menyalahkan Tuhan? Dan mereka menjadi apatis. Bahkan lebih tragis, mereka sampai bunuh diri. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak memandang Tuhan. Yang mereka lihat adalah masalah mereka, bukan Kristus. Saudara, saya mau katakan, persoalan, pergumulan kita ada di telapak kaki Yesus. Sungguh Yesus, Ia adalah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jangan bimbang dan ragu untuk menyambut tangan pertolongan Tuhan ketika engkau datang kepadanya. Pertolongan itu sempurna. Jikalau saat ini engkau berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Ia akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya saudara, lewat
renungan firman Tuhan hari ini, saudara dapat mengambil sebuah sikap dan keputusan untuk datang kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak. Sehingga tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam hidup kami. Karena ada sebuah kepastian, Yesus adalah satu-satunya pertolongan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam